Amin, amin, amin. Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? 31 hari kita sudah lewati awal tahun 2025 dan tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Februari ya. Nah, waktu saya mempersiapkan apa yang mau saya sampaikan pada hari ini, Tuhan bicara dengan kuat sekali bahwa tema yang saya akan bawakan adalah tahun ini luar biasa baiknya. Bersama saya ucapkan tahun ini luar biasa baiknya. 2, 3, tahun ini luar biasa baiknya ya. Saya harap Bapak Ibu sekalian bisa membuka hati dan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh sehingga setiap kita bisa mengalami tahun yang luar biasa baiknya ini. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasal yang ke-14. Ya, Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, kata ayat yang ke-9, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya, ayat-ayat yang baru kita baca itu bercerita tentang 12 pengintai, di mana 12 pengintai ini adalah para pemimpin daripada orang-orang Israel, di mana mereka diminta untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana mereka nanti akan ditempatkan di sana oleh Tuhan. Ya, nah dari 12 pemimpin ini ada 2 pemimpin, salah satunya bernama Yosua dan yang lainnya bernama Kaleb. Nah, dari 12 pemimpin ini ada yang memberikan laporan yang berbeda. 10 pemimpin yang lain berkata, wow, jangan masuk ke tanah Kanaan ya. Di tanah Kanaan itu banyak raksasanya. Tetapi Yosua dan Kaleb dia punya cara pandang yang berbeda tentang tanah Kanaan. Sehingga dia berkata, tidak, kita akan masuk ke tanah Kanaan. Ya. Nah, sehingga di ayat yang ke-7, Yosua dan Kaleb itu berkata, bersama saya ucapkan berkata, 2, 3, berkata, artinya ngomong. Ya, berkata artinya mengucapkan. Apa yang diucapkan oleh Yosua dan Kaleb, dia mengucapkan begini, bahwa negeri ini luar biasa baiknya. Nah, apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb kemudian menjadi kenyataan, Bapak Ibu sekalian. Yosua dan Kaleb dan orang-orang Israel akhirnya mengalami yang namanya tanah Kanaan, yang mengalami tanah perjanjian yang luar biasa baiknya. Di situ ada susu yang berlimpah-limpah, di situ ada madu yang berlimpah-limpah. Nah, tahun 2025, Bapak Ibu sekalian percayalah, tahun 2025 ini adalah
tahun yang luar biasa baiknya. Yosua dan Kaleb melihat banyak raksasa yang besar-besar yang ada di tanah Kanaan, tapi dia bisa berkata bahwa luar biasa baiknya. Ya, tahun 2025 ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah bisa melihat raksasa-raksasa yang menakutkan, ya, sehingga ada banyak kemudian yang menjadi kecil hati, takut, dan khawatir. Bapak Ibu sekalian, pada kenyataannya Yosua dan Kaleb memang melihat raksasa-raksasa itu, ya. Nah, pada kenyataan menurut ahli statistik dan para ekonom bahwa tahun ini bukanlah tahun yang baik-baik saja. Itu adalah faktanya. Tapi kita bisa melihatnya dengan mata iman bahwa tahun ini menjadi tahun yang luar biasa baiknya. Mengapa? Nah, nanti kita akan pelajari. Tapi hal yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lakukan secara konsisten, day by day, sekali lagi secara konsisten, yaitu dengan tidak jemu-jemu, kita harus mengucapkan dengan iman bahwa tahun ini adalah tahun yang luar biasa baiknya bagiku, bagi keluargaku, ya. Sebab Alkitab berkata di dalam kitab Amsal 18 ayat 21 yang hampir tiap pagi saya ucapkan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Puji Tuhan sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, ya, dimulai dari pandemi COVID-19, saya mengajak Bapak Ibu sekalian setiap hari, ya, sampai hari ini secara konsisten kita mengucapkan, kita membaca Mazmur 91. Dan puji Tuhannya tidak ada satupun jemaat yang mati karena COVID-19, ya. Semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Believe it or not, ya. Kita percaya akan firman Tuhan sehingga kita mengucapkan Mazmur 91 itu sehingga kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Maka itu hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian mulai hari ini, ya, secara sengaja, entah itu waktu bangun pagi, entah waktu itu di kereta bawah tanah, di subway, di perjalanan, atau kita sedang sendirian, kita mengucapkan bahwa tahun ini, tahun 2025 adalah tahun luar biasa baiknya. Dalam kitab Yakobus pasal 3 dikatakan bahwa lidah kita itu seperti kemudi kapal, ya. Kemudi kapal itu kecil, Bapak Ibu sekalian, tapi bisa mengarahkan kapal itu tiba di tempat tujuan gara-gara ada kemudi yang kecil ini. Kapal itu bisa sampai ke Pulau Nusa Kambangan atau sampai ke Pulau Bali, itu tergantung daripada kemudinya. Demikian juga hidup kita tahun ini mengalami hal yang luar biasa atau kita mengalami hal yang buruk, itu juga ditentukan oleh apa yang kita ucapkan, apa yang kita gemakan, ya. Dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat yang ke-30, Bilangan 14 ayat 30, saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan begini, selain Kaleb dan Yosua, tak seorang pun di antara kamu yang berumur 20 tahun ke atas akan memasuki negeri yang kujanjikan kepadamu itu. Bapak Ibu sekalian, dari semua orang yang lahir di Mesir, orang Israel yang lahir Mesir, dan kemudian keluar untuk dibawa ke tanah Kanaan, Alkitab berkata, Bapak Ibu sekalian, hanya Yosua dan Kaleb yang boleh masuk ke tanah Kanaan. Semuanya dibinasakan di padang gurun. Bahkan kemudian orang-orang yang lahir di padang gurun, ya, orang-orang yang lahir di padang gurun dikatakan begini, yang berumur 20 tahun ke atas
itu Bapak Ibu sekalian itu nggak boleh masuk ke tanah Kanaan pada waktu itu. Mengapa? Karena mereka suka ngomel, mereka suka bersungut-sungut. Bapak Ibu ngerti nggak artinya ngomel, artinya bersungut-sungut. Ngomel dan bersungut-sungut itu artinya meremehkan Tuhan. Ngomel dan bersungut-sungut itu memang kita tidak mengucapkan bahwa Tuhan itu tidak becus, tapi dalam hatinya sesungguhnya ngomel itu tidak mempercayai tentang kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan, ya. Jadi yang pertama, agar kita mengalami tahun ini, tahun yang luar biasa baiknya, mulai dengan sengaja, dengan penuh komitmen dan konsisten kita mengucapkan tahun ini adalah tahun luar biasa baiknya bagiku, bagi keluargaku, bagi seisi rumahku, ya. Nah, yang kedua, dari ayat bilangan pasal 14 tadi dikatakan negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ya. Dalam terjemahan lain dikatakan suatu negeri yang kaya, suatu negeri yang subur, suatu negeri yang makmur. Bapak Ibu sekalian, ayat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mempercayai tentang penyediaan Tuhan yang terbaik bagi umatnya. Bukankah nama Tuhan kita adalah Yehova Jireh? Waktu Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir untuk dibawa ke tanah Kanaan itu jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih subur, jauh lebih kaya, jauh lebih makmur daripada Mesir. Kenapa? Karena Tuhan itu Allah yang maha baik, maka dia tentu menyediakan yang amat sangat baik, yang terbaik bagi umatnya. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita ini bukan sekedar umat Tuhan, tapi kita anak-anak Tuhan. Maka itu percayalah tahun ini Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Ketika kita percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik, yang baik bagi kita anak-anaknya, maka kita akan memiliki kemantapan, kita akan memiliki keyakinan, kita akan memiliki keberanian untuk melangkah maju. Meskipun ada tantangan-tantangan di depan, seperti Yosua dan Kaleb melihat raksasa-raksasa, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita kecut hati, ya. Karena kalau Tuhan berfirman, Tuhan berjanji, maka itu pasti digenapi. Maka itu pesan hari ini. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang akan membawa kita kepada masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan berkat. Ya, satu kali seorang anak dia berjalan bersama ayahnya, Bapak Ibu sekalian, untuk pergi ke Disneyland, ya. Dan kemudian kalau kita pernah ke Disneyland itu tempat parkirnya itu jauh sekali dengan wahananya. Kita harus jalan, Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian anak ini mulai merasa capek. Kok nggak nyampe-nyampe ya ke Disneyland-nya. Dia mulai merajuk, dia mulai merengek kepada bapaknya, ya. Capek, Pak, capek, ya. Dan kemudian papanya bilang, jangan, nah, sebentar lagi kita akan sampai ke tempat yang indah sekali. Di situ nanti akan banyak permainan, ada banyak makanan, ada banyak yang luar biasa. Dan kemudian anak ini terus digandeng oleh papanya, dan ketika dia tiba di wahana itu, dia sangat takjub karena memang Disneyland itu begitu indah. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, jangan pernah burn out, jangan pernah capek menjalani kehidupan ini. Bahwa sesungguhnya tahun 2025 ini
memang tahun yang luar biasa baiknya, ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dari kitab Bilangan pasal 14 ini tadi dikatakan begini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Perhatikan kata berkenan, Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya Tuhan sudah berkenan atas orang-orang Israel yang tinggal di Mesir itu. Sehingga Tuhan mau membawa orang Israel ini keluar untuk masuk ke tanah Kanaan. Karena Tuhan berkenan, maka Ia akan memberikannya tanah Kanaan itu kepada orang Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara soal kata berkenan, kita-kita ini adalah orang yang dikenan oleh Tuhan. Waktu kita percaya kepada Yesus Tuhan, kita menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Ketika kita bertobat, kita mengakui dosa-dosa kita, maka Alkitab bilang Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Itu tandanya Tuhan itu berkenan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan itu berkenan kepada kita, maka itu percayalah apa yang ditulis di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 32. Ini ayat yang luar biasa sekali. Roma pasal 8 ayat 32 berkata bahwa Ia, yaitu Tuhan, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu berkenan kepada kita sehingga Dia menyerahkan anaknya Yesus Kristus Tuhan itu karena cintanya kepada kita, ya. Pagi ini dengan kuat Tuhan bilang begini, ya kan? Bahwa setiap kita itu harganya tidak ternilai. Harganya luar biasa, sama dengan harga Yesus Kristus Tuhan yang sudah disalibkan 2000 tahun yang lalu di atas gunung Golgota itu. Bapak Ibu sekalian, kita begitu berharga, kita begitu mulia di hadapan Tuhan. Maka Roma pasal 8 ayat 32 menjamin ya bahwa masakan Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Nggak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Jadi semua yang baik dan yang terbaik itu Tuhan sudah sediakan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin, amin, amin. Maka yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dikatakan begini, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Apa artinya? Jangan memberontak kepada Tuhan, ya. Orang-orang Israel itu memberontak kepada Tuhan. Dia ngomel, dia bersungut-sungut, kemudian dia menyembah berhala, kemudian dia melakukan dosa perzinahan, dia melakukan banyak hal-hal kejahatan, yaitu mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang begini, yang memberontak itu akhirnya nggak boleh masuk ke tanah Kanaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, Ulangan pasal 28 ayat yang pertama mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Sekali lagi, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bapak Ibu sekalian, Tuhan telah menyediakan sesuatu yang luar biasa bagi kita-kita ini.
Tetapi ada satu hal yang dapat menghalangi kita untuk menerima janji-janji Allah. Ada satu hal yang menghalangi kita untuk kita mengalami tahun yang luar biasa baiknya. Apa itu? Yaitu pemberontakan kita terhadap Tuhan. Bangsa Israel telah melihat mujizat demi mujizat. Mereka dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka melihat 10 tulah itu terjadi atas Mesir. Mereka melihat laut terbelah. Mereka menerima mana dari langit. Mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Namun ketika mereka menghadapi raksasa-raksasa, tantangan yang ada di depannya, rintangan ada di depannya, mereka mulai meragukan Tuhan, ngomel, bahkan mereka kepingin kembali ke Mesir. Yosua dan Kaleb memperingatkan orang-orang Israel itu bahwa pemberontakan terhadap Tuhan akan membuat mereka kehilangan berkat yang telah dijanjikan. Dan benar, karena ketidakpercayaan dan pemberontakan orang-orang Israel ini, generasi yang keluar dari Mesir itu tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, kecuali hanya Yosua dan Kaleb yang tetap setia dan menikmati janji itu. Selebihnya adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Tapi orang-orang yang lahir di padang gurun yang usianya 20 tahun lebih itu juga nggak boleh masuk ke tanah perjanjian. Mengapa? Karena mereka ngomel dan memberontak kepada Tuhan. Ya, hari ini kita sudah belajar 4 hal, Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap kita akan memasuki yang namanya tahun luar biasa baiknya. Yang pertama, penting sekali untuk kita secara konsisten dengan penuh komitmen untuk mengucapkan berkata-kata. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa baiknya bagi aku, bagi keluargaku. Yang kedua, kita harus percaya bahwa tahun ini Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena Dia adalah Yehovah Jireh. Dan yang ketiga, kita menyadari bahwa Tuhan telah berkenan kepada kita. Dan yang keempat, please jangan memberontak kepada Tuhan. Taatlah kepada Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kami mengaminkan firman ini, kami percaya tahun ini bagi setiap kami adalah tahun yang luar biasa baiknya. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk kami merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini, sehingga setiap kami dan keluarga besar kami boleh mengalami penyediaan Tuhan yang luar biasa baiknya ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.